Itu nomor 2. Tapi kalau udah kuli ketiga itu gerak, ngamuk, kerasukan tak terkontrol. Mukulin perukiah kadang ya kan, atau ngancam perukiah tapi dia nggak sadar. Nah ini yang kuli kasih skor 3 gitu ya. Boleh. Ada di bawah stadium skor itu. Ya misal punten Ustaz Iwan pinjam untuk pulpen. Anda tanya nih pasien, ibu siapa dulu yang coba angkat tangan yang di rukyah hadir? 1, 2. Ini ibu selfie. Oke, ibu selfie dulu deh. Nama pasien siapa namanya bu? Boleh pakai mic? Biar prakteknya dilihat sama teman-teman. Bismillah ya. Kita mulai. Hari Ahad ini ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 11 Ustaz. 11. Ahad 11 Agustus. Itu ada lunas administrasi. Ini kan kalau di RBA ada administrasi ya. Atau rukyah terbatas ada administrasi, rukyah privat ada administrasi. Di situ kalau lunas langsung ditanda tangan sama antum. Nanti bagian bendahara bisa mengecek kan pemasukan pengeluaran untuk RBA masing-masing, dan itu bisa dimanfaatkan untuk ya keperluan bersama. Ya misalkan kita kasih tanda tangan sini. Oh di bawahnya ya ada ruang tanda tangan. Nama Rocky, ya ini teman-teman udah mengerti insyaallah. Oke, next baru masuk ke nama pasien. Namanya siapa bu? Visa Fitri. Nomor HP atau WA? 0831. Oke. Terus? Kosong 8. 5152. Oke, 5152. Dan seterusnya, anggaplah seperti itu ya. Ini nanti admin ini kerjanya begini tuh. Tapi bagian diagnosis ini yang ngisi Rocky. Ya, yang ngisi Rocky. Tapi kalau kami di terbatas ya sudah di print kan, itu kan pakai Google Drive kan. Oke, lanjut. Pekerjaan apa Bu? Ingat kemarin nih mana Syekhuna? Status sosial kita cek. Pekerjaan apa Bu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Nama pendamping, didampingi sama siapa? Sama suami. Sama suami. Namanya siapa? November. Bapak November. Nah, kenapa nama pendamping penting? Penting jadi syahid kita. Ada pasien itu kan, ini ada perukiah yang terfitnah oleh pasiennya. Ya dibilang ada di Bandung ya, teman kita. Ya dibilang nanganinya asal-asalan lah lain sebagainya lah. Kita cek siapa yang damping, suruh bersaksi dia. Ya karena nama baik Arsyada khususnya umumnya ya, nama baik kita juga kudu dijaga. Jadi nama pendamping ini penting. Kalau dia tidak ada pendamping suruh pulang. Pastikan mahramnya. Kalau enggak temannya boleh lah. Ya perempuan ya temannya perempuan, jangan teman cowok juga. Sama teman cowok saya tadi dibonceng, ini nggak niat ini. Ya khawatirnya pacarnya. Nah ini harus didakwahi juga. Oke, diagnosis pasien masuk bagian pertama, riwayat berobat. Pernah berobat Ibu? Ke perukiah, ke psikiater, psikolog, dokter? Rukiah. Perukiah saja? Atau pernah ke dukun? Ke dokter. Ke dokter pernah, terus? Ke dukun paranormal? Para tidak normal? Pernah?
Mungkin pernah ke yang tradisional gitu Ustaz. Pakai khodam apa pakai amalan aneh-aneh apa enggak? Enggak pakai herbal. Oh, herbal, tidak Itu di tidak aneh-aneh. kampung. Tabib lah ya. Iya, seperti kayak gitu. Baik. Jadi nggak pernah dikasih jimat oleh yang menerapi. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Riwayat penyakit. Ini diminta keluhan singkatnya. Nanti baru antum bisa tanya di ciri-ciri yang di bawah ini. Ini kan nggak kami tulis di sini. Soalnya aib bagi kita kalau kita nggak paham. Ya, peruqyah nggak ngerti gejala-gejala indikasi. Ya, aib bagi kita untuk seperti itu. Jadi upayakan dihafalin. Kalau lupa-lupa wajar, kita manusia, boleh bawa buku dibaca. Gitu ya. Wah, ahlan Pak Ketua ini, Ketua Arsyada Bandung. Alhamdulillah. Bos ayam terbesar se-Gunung Puntang. Sing berkah, amin. Oke. Riwayat penyakit medis, non medis, psikis. Ibu sebelumnya kan pernah di ruqyah, kata peruqyahnya lebih kemana Bu? Kisnya ada, apa sihirnya ada. Oke, lebih ke non medis dan psikis ya. Iya, Medis tidak disampaikan sama peruqyah. enggak medisnya. Oke. Next, riwayat kerasukan. Sering kerasukan apa tidak? Sering. Total apa parsial? Parsial itu setengah sadar apa Setengah total? sadar. Setengah sadar. Oke, setengah sadarnya Hanya hanya pergerakan apa sampai bicara? hanya yang masih berfungsi itu pendengaran sama penglihatan aja, yang lainnya mah enggak. Nggak bisa dikontrol ya? Ya lisan mah udah dikontrol sama itu. Oke. Maksudnya apa? Total itu. Oh total ya. Maksudnya total. Tapi tahu gitu. Tapi sifat totalnya daim apa taif? Taif. Ingat ya, daim taif berarti. Kulli taif. Kalau berkepanjangan daim. Oke. Riwayat mimpi buruk sering atau tidak? Hampir tiap hari Ustaz. Hampir ya, sering berartinya. Oke. Masuk ke indikasi gangguan. Ya, ini misalkan masuk di awal kan tentang ain. Ingat ya kemarin. Nadrah ain hasad. Turun ke bawah al-masu atau as-sar'u. Jin nasab, jin kasab, jin umum, ya, khanzab, walahan dan lain-lain. Turun ke bawah sihir. Setelah itu baru korin. Kita tanya nih satu-satu. Kita ambil ciri-ciri apa namanya secara umum. Misalkan di ain apa sih? Oh, wajah kan. Ibu pernah nggak kalau ngaca tiba-tiba kayak nggak kenal wajahnya sendiri? Dulu iya Ustaz, kalau sekarang enggak. Oh, alhamdulillah. Ya. Sudah berapa lama gangguan Bu? Saya dari tahun 2018. Pas udah 2018 nikah aja. sampai sekarang. Pas sudah nikah. Mana Ustaz Adi? Ah itu bahan dari Ustaz Adi bagus juga ya. Ya. Oh berarti kalau sudah nikah ada. Udah ijab kabul, sorenya langsung. Oke. Kemarin kita bahas ya itu ya. Tapi begini pesan Anda buat para peruqyah, hati-hati dalam menyampaikan kesimpulan diagnosis. Sekalipun benar, jika mental pasien nggak kuat, kita kasih tahu, ya tidak tanpa mengukur mentalnya maka wassalam lah. Nggak sembuh-sembuh karena ada penyakit baru, was-was, delusi, halusinasi. Gara-gara siapa? Peruqyahnya. Yang salah kita. Maka wanti-wanti untuk kita semua jangan sampai bermudah-mudah menyampaikan hasil diagnosa tanpa mengukur mental pasien. Ya, kalau dia tangguh, gaskeun. Tapi kalau secara spiritual bermasalah, mending suruh sholat tobat dulu, sholat hajat dulu, maafan dulu ke orang tua, maafan dengan pasangan. Kemarin ya yang 5 itu. Maafan dengan abang ade, maafan dengan tetangga bila ada masalah atau dengan orang lain. Oke, ibu kalau di ruqyah, ibu kan pernah di ruqyah nih. Badannya pernah merasa membesar atau mengecil? Kayak balon? Perut paling, area perut. Oh, perut bergerak-gerak? Ya membesar apa? Membesar. Oke.
Nah, satu lagi ya, dari ciri-ciri yang Anda sampaikan di PPT ya, di slideshow itu kan cuma berapa? 5 kotak atau berapa? Itu ciri-ciri inti yang Anda tulis di situ. Nanti Anda bisa baca, bisa simak. Ya, kalau ain biasanya kalau di ruqyah ya antara terkulai lemah, nguapan, bahkan tidur sampai pulas banget tidurnya. Itu lebih ke ain, ya, ain hasad dan sejenisnya. Oke, cukup kalau untuk ain. Kita turun ke gangguan kasab ya. Pernah akad batil Bu? Perjanjian dengan jin? Atau diikat dengan perjanjian? Enggak. Sembelihan untuk selain Allah misalkan? Sesajenan atau apa? Enggak. Enggak benar, alhamdulillah. Oke. Indigo nggak Ibu? Bisa melihat jin? Mendengar dan lain-lain? Apa Ustaz? Sekilas. Dari kecil apa setelah gangguan itu yang kata Ibu habis nikah? Ya, semenjak sakit. Semenjak sakit. Pernah mimpi makan nggak Bu? Sering. Sering. Makanannya halal apa haram? Halal. Halal. Ditemani orang yang sudah meninggal, leluhur atau siapa? Orang yang dikenal rata-rata teman-teman dekat, keluarga gitu. Teman dekat laki-laki perempuan? Ya teman-teman SMK dulu gitu waktu zaman-zaman sekolah, kalau enggak sama keluarga. Mimpi berkaitan dengan air? Berkaitan dengan air. Ada nggak air bah, air laut, atau air jernih? Pernah Ustadz, tapi sekarang itu mimpi itu seperti nggak bisa diingat gitu. Oke. Akhir-akhir ini biasanya saya ingat semua kejadian mimpi. Yang paling sering apa Bu di mimpi buruk? Ya itu lebih seringnya itu di bawah seperti beda alam gitu. Sama sosok tertentu? Terakhir mimpinya aneh kayak semacam kayak ada kejadian kayak bencana gitu, di sana itu ada manusia kayak mau berhamburan gitu, semuanya masuk ke selokan semua. Saya dibantu sama ada kayak ban gitu. Selamat Ibu di situ? Alhamdulillah selamat sama suami sama keluarga, alhamdulillah. Cukup. Nah itu kalau teman-teman lihat, Anda baru diagnosa dari sisi mana tuh? Sampai nasab ya. Next. Ibu ada riwayat bisa ngobati? Bisa mijat, orang dipijat sembuh tanpa belajar? Enggak sih kalau ngobatin. Kalau kecelakaan, pernah Ibu kecelakaan, hancur motornya, tapi Ibu sehat-sehat aja? Pernah kecelakaan? Ya, selamat, sehat, tapi motornya atau kendaraannya hancur apa gimana? Ya motornya lumayan sih, kalau saya cuma sakit lutut sama mata kaki aja sedikit. Oke. Dari keluarga, ada yang sakit dalam sebulan bergantian, tapi tidak wajar? Enggak ada. Alhamdulillah saya aja yang sakit. Baik, mudah-mudahan Allah sembuhkan Bu ya. Amin. Next. Ya. Ibu punten ini mah ditanyain ya. Ini soalnya kita lagi belajar Bu ya. Ya. Insya Allah pahala Ibu gede nih. Insya Allah. Ibu pernah merasa terikat di kedua belah paha, khususnya ketika berhubungan? Enggak kalau itu. Alhamdulillah. Ibu pernah pendarahan? Yang berlebih, ya pendarahan? Enggak, wajar aja. Wajar aja. Alhamdulillah. Ada rasa benci ke suami tanpa sebab? Kalau deket lebih kayak gitu, kalau jauh Kangen. kangen, kalau deket apa gitu. Nah, kalau dekat Kayak benci, kesal atau? ada sedikit gitu kebenciannya, tapi nggak banyak. Betah di rumah apa betah di luar rumah? Di rumah. Betah dalam rumah. Cuman kayak risih aja kalau udah berdua aja gitu, nanti ada rasa risih sedikit tapi nggak mendominasi gitu. Oke. Nanti bisa
bisa dikontrol. Kalau boleh tahu, ibu suka was-was, lebih was-was di pikiran apa di hati? Pikiran. Di pikiran. Was-was apa tuh kalau boleh tahu? Kalau saat ini lebih ke was-wasnya ke kayak bencana alam gitu seperti itu. Was-was ke bencana alam. Kayak gitu. Ada trauma mungkin sebelumnya? Apa tidak? Enggak ada. Tidak pernah jadi korban atau tidak pernah, bukan ibu bukan penyintas korban bencana? Enggak. Oke. Yang terakhir, di rumah sering ada keanehan nggak? Ledakan, bau-bau aneh. Kalau yang di kampung mas sering Ustaz. Kampung ibu di Padang. Padang. Yang di Bandung siapa bu? Mantra. Oh Yang Mantra. di Padang. Habis kemarin ikut rupiah terbatas itu. Jadi numpang di tempat kakak. Oke. Apa keanehan di sana bu? Pernah keluar kayak semacam darah gitu dari atap. Oke. Terus? Kalau di malam-malam pertengahan malam itu di tempatnya mama sih, bukan di rumah saya. Nah kayak berisik aja Ustaz, bunyi di atap, di atas atap tuh gitu. Ada mimpi yang berkaitan dengan mama? Berkaitan dengan mama. Kalau akhir-akhir ini paling hanya sekedar mimpi ya ada mama gitu yang bantuin atau gimana gitu aja. Oke. Nanti sebelum kita tangani, ibu coba satu minta doa ke ibu, minta maaf ke ibu, ya. Habis itu minta ridhonya dengan apa yang berlaku sama ibu. Misalkan ibu hijrah ke Bandung nih, Mah minta ridhonya saya ke sini, mudah-mudahan Allah ridho, Allah sehatkan saya. Ya saya minta maaf kalau ada kesalahan dan lain sebagainya, nanti baru kita rupiah. Udah tadi sebelum berangkat udah. Oh, ahsan. Alhamdulillah. Bagus, alhamdulillah. Ya itu wasilah. Mudah-mudahan sembuhnya makin cepat. Amin. Insya Allah. Ya. Cukup. Kalau kita lihat ini lebih kemana teman-teman? Nasab ada. Hah? Nasab bekas. Udah kelar nasabnya. Pernah ada? Psikis? Psikis banget. Psikis banget. Sihir? Sihir ada. Ya, sihirnya bekas. Udah sisa-sisa udah. Ya, dalam artian pernah ada tapi dia sudah tidak separah dulu. Tapi ini gangguannya cukup parah dulunya. Ya, artinya kita simpulkan ini skornya berapa nih? 2, 1, 1, 2, 3. Satu. Ya dilihat aja presentasinya di sini gimana. Ini sampai dari atas ke bawah nol, nggak ada anak lingkarin. Ya belum ada lingkarin, yang paling bawah belum dilingkarin. Ya. Jadi nilainya berapa? 1. Ya. Tapi ketika pasien itu gangguannya psikisnya akut, bisa gangguannya seolah 3 skornya. PR antum apa? Menyemangati pasien, ya, menyimak dengan baik, hatta 1 jam 2 jam silakan. Tapi ingat jangan terlalu dalam mengulik traumatik. Jangan terlalu dalam. Oh cukup 5W 1H. Wes cukup itu aja. Ya ini Ibu Selfie, jangan khawatir ya. Jangan khawatir, di sini goncangan psikisnya cukup berat, tapi Ibu nggak sendiri. Ya, Ibu ada Allah, kita siap menjadi wasilah menuju kesembuhan itu. Yang terpenting Ibu mau berjuang, apalagi didukung suami, masya Allah, tabarakallah ya, jauh-jauh bang, barakallah fik ya. Mudah-mudahan. Psikisnya kan lebih ke almarhum adik Ustaz. Apa? Psikisnya kan lebih dari di almarhum adik. Apa tuh kalau boleh diceritain? Kehilangan adik kemarin itu kan. Innalillah. Yang pernah saya sempat cerita sama Ustaz. Ada Nah, lupa. di situ. Kehilangan adik secara tiba-tiba kan Innalillah. mendadak. Di situ Begini. psikisnya. Nah, Apa yang terjadi atas muka bumi itu kan atas takdir Allah bu ya. iya. Ketika kita ridho dengan takdir Allah, nanti Allah kasih
ke apa, murtah. Hati kita tuh murtah itu apa? Senang, tenang, enggak khawatir dengan apa yang terjadi dengan adik kita. Ada orang itu meninggal secara tiba-tiba, itu juga kasih sayang Allah. Misalkan nih, nauzubillah, Ustadz, saya ada keluarga dia itu ahli maksiat tapi matinya tiba-tiba Ustadz, ketabrak lain sebagainya. Kalau kita lihat deh hadis-hadis Nabi, orang-orang di antara yang diampuni dosa-dosanya, ya sebelum matinya Allah uji dengan apa? Dengan bencana, dengan penyakit dan lain-lain kan? Itu tanda sayang Allah sebetulnya. Allah tahu dia Muslim, Allah tahu dia mukmin, tapi dia masih goflah, masih lalai. Daripada berterusan, Allah tarik dengan rahmatnya dengan cara Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi yang kita benci, kita sedihkan, kita khawatirkan itu baik untuk kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ibu yang semangat ya. Kita Karena doakan. kehilangan anak sebelum ini kan waktu Allah ya. umur 9 bulan tiba-tiba hilang. Tapi nggak seberat ini gitu kehilangan adik Baik. gitu. Memang di Tiba-tiba hilang di kandungan? Iya, waktu Itu betul ada janinnya? Apa hamil anggur? betul ada. Kalau menurut di kampung kan di sana banyak tabib-tabib. Di USG enggak? Tadi SG nggak kelihatan, tapi saya ngerasain gerakannya, semuanya, ciri-cirinya. Jadi pas hamil ini saya udah ngeh, oh saya hamil lagi katanya. Ya, sebetulnya salah satu was-was yang tertinggi ada di pikiran ibu Tapi sendiri. saya ruqyah, ikhtiarnya dulu ruqyah juga. Iya, alhamdulillah. Intinya ibu harus ridho dengan takdir itu ya. Iya, Ustadz belum bisa ya dikit-dikit dah. insya Allah. Pelan-pelan nanti Allah tangguhkan ya. Allah bikin tangguh tuh. Allah kokohkan semangat ibu, rasa ridho ibu, rasa sabar ibu karena istiqomahnya ibu. Jadi Allah suka sama orang yang istiqomah dalam kebenaran. Soknya bismillah, sing sabar, yang ridho, yang syukur, yang ikhlas dengan segala ibadah yang kita sembahkan ke Allah. Nanti kesembuhan itu akan datang tanpa ibu berobat. Amin. Ya insya Allah, amin. Mudah-mudahan, apalagi ini udah jauh-jauh ya Amin. ke sini. Itu Allah kan nggak buta, ya nggak tuli, nggak bisu. Allah tahu niat ibu kesini untuk apa. Apalagi ibu berobat dengan cara yang benar, insya Allah, maka kesembuhan itu ada tidaknya itu anugerah dari Allah. Ya, kita minta hasil terbaik daripada Allah. Mudah-mudahan Allah sembuhkan ibu. Amin. Oke. Kalau sampai titik ini teman-teman para peruqyah ini, ya, kita bisa menyimpulkan hasil diagnosis. Ya, kalau non medisnya bisa kita nolkan atau kasih skor pun cuma 1 karena hanya sisa-sisa saja. Tapi gangguan psikisnya nomor 3 skornya. Makanya ini butuh ngobrol ya. Kalau saya biasanya begini, diajak jalan-jalan. Beneran. Kita ajak mana Kang Iban? Gak ada ya. Kang Iban pernah nemenin itu sama Ustadz Agus ya? Mana Ustadz Agus? Ya, tadi ada kayaknya. Ya itu kita kita ajak pasien itu ke hutan pinus. Ya, dekat, lumayan 1 jam. Suruh lari-lari, ya India-Indiaan lah bahasanya, sambil nyeker, nggak ada ruqyah, sok wae gitu. Senang sampai puas dia, baru kita ajak makan, habis kenyang baru ajak ngobrol. Ya, khususnya dari sisi pasangannya. Kalau gangguan istri berarti suaminya. Kita ajak dia lebih semangat. Butuh support loh orang-orang seperti ini. Ya, kalau support dari keluarga kurang, maka kita harus berperan, ambil peran. Sebelum psikisnya dikolaborasikan dengan korin. Kalau korin sudah berkolaborasi dengan nafas, ya, gangguan nafas, gangguan psikis, itu nanti yang ada konslet akalnya. Nggak bisa menilai ini benar apa enggak, hak batil itu bias, abstrak gitu. Aku tuh untuk meyakinkan diri aku tuh nggak ada gangguan sih itu susah, karena akalnya sudah tertutup oleh korin dan was-was yang tinggi. Kolaborasi itu
Nah tugas kita ngurai ini nih, ini yang agak sulit. Buhul domir kalau disebut ya. Ikatan domir, ikatan yang ada di hati terdalam. Kolbun, di dalam kolbun ada fuad. Nah, di dalam fuad ada lub. Nanti baru ada titik ruhiyah di situ. Jadi kalau dalam ilmu diagnosa, at-tariqah ahamu minal maddah. Ini kalau teman-teman Gontori udah sering dengar nih. Maddah atau ilmu diagnosa itu di atasnya ada yang lebih penting. Apa? Tariqah, kaifiyahnya. Antum punya buku ilmu diagnosa tapi nggak tahu cara mendiagnosanya, ngapain? Nah kita lagi belajar nih tariqahnya. Ya, ahamu minal maddah. Warraqi ahamu minat tariqah. Kita peruqyah lebih penting dari tariqahnya itu. Kadang pasien duduk curhat, kita nggak ngerti ilmu diagnosa, dia ngomong A B C D, keluar semua apa keluhannya, kita simak dengan baik, kita doakan tanpa kita urai dengan ilmu disiplin ilmu diagnosa, bisa sembuh dengan izin Allah kalau dia psikis murni. Ustaz, izin Ustaz. Tapi kenapa kalau hanya psikis, perut ini gitu pas mandi tobat membesar, pas saya mandi, terus pas sholat memang beda reaksinya, gerak ada yang seperti yang gerak-gerak, Ya. terus mengeras tiba-tiba. Gangguan psikis itu seperti bola salju, Ibu. Oh, Dia akan membesar sebesar apa yang ada di pikiran kita. terus saya lebih peka ke gaib Ustadz. Jadi kalau ada rumah agak angker atau apa, langsung reaksi ke badan seperti masuk kepala tiba-tiba langsung berat. Iya. Ya, gitu. Satu sisi, Ibu kan tadi kita sampaikan nasab ada, sihir ada, cuman itu kan bekas, pernah saja. Jadi Dulu ada mungkin gangguan. ya Ibu begitu, tapi kan Ibu kita diagnosa hari ini maka kita simpulkan seperti itu. Iya, ada jalurnya. Ya, tapi psikis nama emang kelasnya kelas 3 kan. Kelas 3 lah skornya. Tapi kalau kalau non medisnya yang metafisiknya ya 1. Ya, kita nggak mengatakan Ibu tidak ada sama sekali, ada, cuman ya itu kudu dihilangkan dengan cara menghilangkan gangguan psikisnya dulu. Karena kalau dirilis psikisnya aja, gangguan-gangguan jin itu mau nyantol di mana? Nggak ada cantolan. Ibarat lalat sama sampah. Sampahnya dibuang, lalatnya nggak akan datang. Sampahnya nggak dibuang, lalatnya kita tepisin, kita usir-usir, katakanlah si jin kita usir-usir, si sampahnya, sampah kolbunya masih ada, atau gangguan psikisnya masih ada. Itu bakalan tertarik dengan mudah. Ya akibat apa? Ada alasan sih setan itu untuk datang. Nah, kita coba rilis itu pelan-pelan ya, pelan-pelan. Pokoknya jangan isti'ajal. Kita peruqyah jangan isti'jal, jangan terburu-buru. Yang diruqyah pun jangan terburu-buru. Ya ini nasihat untuk yang diruqyah dan peruqyah. Wasina wa iyyakum. Nikmati perjuangan kita, karena setiap perjuangan yang ada kebenaran di dalamnya melahirkan keberkahan. Ya. Tapi kalau udah mah terburu-buru, kita udah usaha tapi terburu-buru, peruqyahnya terburu-buru, yang diruqyah terburu-buru, pengen sembuh, nggak sembuh-sembuh, ya ujung-ujungnya apa? Kecewa. Karena kita bersandar ke diri sendiri atau bersandar ke peruqyah, ya rapuh. Ya apalah peruqyah gitu kan, manusia biasa. Nabi aja nggak bisa ngusir jin, nabi lagi cuman kita. Nabi nggak bisa ngusir jin, serius. Hadisnya jelas kan, ketika Nabi lagi sholat didatangi oleh ifrit bisyihabin minnar, bawa obor yang menyala-nyala, liyaj'alahu fi wajhi, kata Nabi, untuk dilemparkan ke wajahku. Aku baca a'udzubillahi minka. Nabi berlindung dengan kalimat a'udzubillahi minka 3 kali. Falam yaltafit, nggak lari sedikit pun, nggak gentar setan itu, datang lagi mendekat. Sampai makin dekat Nabi baca lagi al'anuka bila'natillah, aku melaknatmu dengan laknat Allah 3 kali. Pun nggak ngacir itu ifrit, makin dekat. Sampai Nabi cekik dia, Nabi banting. Habis sholat ditanya sama sahabat, Nabi, apa yang kau lakukan? Kok ada gerakan-gerakan yang asing kami lihat ketika kau sholat tadi? Nabi jelasin. Ya, tadi ifrit datang kepadaku dengan bawa obor untuk dilemparkan ke wajahku. Aku baca a'udzubillahi minka 3 kali, tidak pergi. Baca al-anuka bil'anatillah 3 kali, tidak pergi. Maka aku cekik dia. Ketika aku nyekik, aku ingat doa Nabi Sulaiman. Qala rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di
Ya Allah, ampuni aku dan berikanlah aku kekuasaan yang tidak engkau berikan kepada orang setelahku. Nabi ngerti nih, penguasa jin, manusia, angin saat itu siapa? Sayyidina Sulaiman alaihissalam. Nabi menghargai doa Sayyidina Sulaiman. Tawadu banget Nabi kita ya, Masya Allah. Dicekik, dibanting. Kalaulah aku nggak ingat doa tadi, aku ikat itu jin jadi buli-bulian anak-anak di Madinah. Ya, jadi ini dalil pertama, jin tidak bisa dilihat karena sahabat nggak ngeh apa yang dilakukan Nabi, kecuali bisa dilihat oleh para nabi. Makanya ada 4 golongan yang bisa lihat jin. 1 para nabi, 2 ganggu orang yang gangguan jin. Ya. Kalau disebut wali ya, waliullah atau wali setan. Kalau waliullah ya atas izin Allah, kalau wali setan ya anak-anak yang diganggu jin atau anak yang bekerja sama dengan jin kasab atau nasab. Yang ketiga, siapa yang bisa lihat jin? Himar, keledai. Keempat, kilab, anjing. Ini 4 golongan yang bisa melihat bangsa jin. Nah, kenapa kok bisa diikat? Itu bukti juga kalau jin itu bisa bertasyakul. Ba'duhum. Di antara mereka ada yang bisa merubah wujudnya. Di antaranya su'alah atau sa'ali atau ghaul, jin-jin penyihir yang bisa merubah wujudnya dengan izin Allah tentunya. Ya. Nah, Nabi nggak mau melakukan itu. Jadi aneh kalau ada peruqyah, katanya peruqyah tapi nangkep jin masukin ke botol. Lu siapa gitu kan? Sekeren apa gitu kan? Nabi aja nggak begitu kok. Nabi tahu diri nggak nangkep jin kok. Ya, cuma Nabi ketika diserang ya Nabi protek. Cuman itu mengajarkan Nabi nggak bisa ngusir jin, apalagi peruqyah. Jadi tugas kita sama-sama tawakal, samakan frekuensi, kita klik tombol on ya di keimanan kita, onin imannya, satukan frekuensi dengan Marki juga klik tombol iman dia biar satu frekuensi dengan kita. Oh iya ya, kita manusia biasa, hanya ditugaskan untuk berikhtiar, kita bersimpuh di hadapan Allah memohon kesembuhan biar Allah yang menyembuhkan. Gitu ya. Cukup Ibu insyaallah. Ya, Ibu jangan khawatir ya. Ibu pasti banyak pertanyaan di kepalanya. Tapi Ibu sudah kami diagnosis. Ibu duduk di sini. Kalau kata pepatah Arab, innal mu'allima wat tabiba kilahuma la yamsahani idza huma lam yukrama. Sesungguhnya seorang mu'allim, guru atau tabib atau terapis itu tidak akan manfaat apa yang disampaikannya, nasihat-nasihatnya, saran-sarannya kalau tidak dihargai atau tidak diikuti oleh Ibu. Ya, jadi Ibu kalau mau sama-sama sukses meraih kesembuhan dengan cara yang benar, kita ikhtiar sama-sama. Mudah-mudahan hasilnya maksud ya. Allah sembuhkan Ibu hari ini. Amin Allahumma amin. Amin. Baik. Semangat, silakan. Teh Ica ini. Iya. Cukup ya? Nah, ini udah. Ini antum lihat wajahnya. Coba lihat sini Teh. Oke, lihat sini Teh. Duduk di situ, boleh? Boro-boro duduk. Ya, nanti di masjid aja kalau mau keliling-keliling nggak apa-apa, lebih luas ya. Ada teman Arsyada insyaallah. Baik. Kita kasih skor. Skornya untuk gangguan non medis berapa tadi? Gangguan jinnya, 1, psikisnya 3. Oke. Jenis penyakit disebutnya apa di sini? Psikis. Psikisnya apa kalau lebih detail? Lebih ke halusinasi apa delusi ini? Atau paranoid? Paranoid atau halusinasi kan? Halusinasi itu mendengar, melihat, ya lebih ke situ. Kalau perasaan lebih ke delusi. Rasa delusi, halusinasi lebih ke indrawi, mata, pendengaran. Ya, tapi ingat, semua gangguan psikis itu ibarat koin. Satu sebelahnya gangguan psikis murni, satu sebelahnya ada setan yang memperburuk psikis itu. Dengan ayat-ayat Al-Quran kita berupaya, dengan doa-doa itu Allah singkirkan gangguan si jinnya. Dengan motivasi-motivasi keislaman, nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai sunnah kita sampaikan untuk membendung gangguan psikisnya. Jadi kita juga nanti kalau bisa belajar ilmu psikologi ya untuk membekali kita di lapangan, gitu ya. Kita kasih
Nah, herbal pendukung apa nih kira-kira? Psikis. Ruqyah oil dong ya. Promosi. Enggak, betulan itu emang diracik untuk sapu jagat ya herbalnya itu. Menyeluruh. Gangguan psikisnya ada, kita pakai antanan atau pegagan di dalamnya. Fisiknya ada habatus sauda, daun likulida. Ya kan? Dan kita ambilnya yang oilnya. Kenapa? Kalau yang serbuk buat yang demam nggak cocok. Yang buat demam nih, orang demam kasih habatus sauda bisa sebagian orang yang demam bisa makin demam. Hadisnya salah dong? Enggak, kita yang salah nerjemahin. Makanya ditafsirin. Kalau kata ahli tabib kan direbus dulu, baru dikonsumsi sama pasien. Boleh pakai habatus sauda. Makanya kita ambil oilnya. Juga di situ ada sider. Kita tafaul ya dengan Wahab bin Munabbih, seorang ulama di kalangan tabi'in. Itu sapu jagat insya Allah. Kalau nggak ada ruqyah oil pakai apa, Ustaz? Ayo, pakai wangian. Lihat karakter pasiennya. Ibu tanya aja, ibu punten kita kan nggak kenal nih. Ibu mudah marah apa sedihan orangnya? Kesedihan. Lebih kesedihan. Susah move on? Udah ketahuan ya. Kita dari tadi kita push nih, kita dorong, Bu naik ke lantai 5, enggak, aku di lantai 1 aja. Aduh. Nah, ibu harus ikut naik juga. Ini bagusnya kalau parfum apa? Gaharu Saudi. Ya, Gaharu Saudi itu. Kalau Gaharu Saudi itu cocok insya Allah. Boleh nggak sih pakai kasturi silver? Boleh, tapi yang pakai suaminya. Enggak, di istrinya. Ya. Ustadz kemahalan, ya udah kita ambil yang tengah-tengah, kasturi India. Kasturi India itu kalau ada pasien yang secara psikisnya, secara pribadinya lebih kemarahan, lebih ke mellow, itu anak kadang pakai kasturi India. Kalau dia merasa kemahalan, tapi yang terbaik ya itu insya Allah di Gaharu Saudi. Ya. Di Arab Saudi kita lengkapi. Gitu ya. Coba PR-nya apa kira-kira nih untuk ibu? PR-nya selain itu ya, sholat tobat, sholat hajat, zikir pagi petang, baca Quran dan maknanya, obat hati, ya kan? Ada 5 perkaranya itu antum hafalin betul karena muhim, itu penting. Oke? Jalan-jalan, lihat yang hijau-hijau, makan bareng suami, gitu kan? Sharing. Kita briefing suaminya juga, jadilah pendengar yang baik. Udah lama aku dengar dia, Ustaz, ya lebih lama lagi. Semangat. Sabar. Aku udah sabar, Ustaz, lebih sabar lagi. Ya, syukur tanpa tepi, sabar tanpa henti, bahagia sampai mati. Nah, itu motivasi hidup juga kudu punya tuh kita tuh. Biar pasien itu kesetrum gitu kan dengan semangat itu. Nah, saran Ana nanti yang cocok untuk cara terapi Ibu Selfie ini bagusnya di ruqyah langsung di atas tanah. Kalau memungkinkan dimandikan di kocoran air hujan. Ini kan nggak hujan ya, udah kita ruqyah atas tanah gitu. Udah saya coba Ustaz ikhtiar hujan-hujanan. Ya, ini berarti beliau masih di lantai 1, lantai 5 nih. Nah, kita dorong lagi nanti. Ya pokoknya betul ya Bu ya, ini mah kita to the point, kita lagi sharing sama Bu ya. Ketika ada pasien nembalan, atau nembal ya, kita ngomong, ngomong, berarti dia masih pengen disimak, simak aja, dengerin, oh iya, siap, udah. Mencoba Ustaz ini pasiennya gini, ya udah tugas kita kan membantu, udah kita bantu semampu kita. Adapun hasil terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih ke grounding ion elektron. Ya, ion elektron dalam tubuh. Ini pernah diteliti sama dokter di Malaysia. Orang yang sering kerasukan, orang yang sehat, orang yang gangguan spiritual, orang yang gangguan jin, orang yang gangguan psikis, semua di scan tubuhnya. Ada hasil-hasilnya. Yang Masya Allah, yang gangguan jin itu penuh dengan asap atau gas.
dia nggak bisa membahasakan itu apa. Kalau bahasanya Syekh Sa'ad itu plasma. Jadi plasma itu semacam gas tapi beda dengan gas yang biasa. Dia ada ion elektron, daya elektromagnetik di dalamnya. Kadarnya bagaimana ya Allah alam. Kita bukan tukang ukur begituan. Intinya ada itunya, ada kadar ion elektron berlebih di tubuhnya. Makanya di grounding di atas tanah langsung. Yang bagus Kalau ana sih kadang ya nggak digali-gali sih. Tapi kalau mau ikut Ustadz Faizan, ya guru kita, itu bisa digali semata kaki, selutut atau sepinggang. sawah ya, blok. Ceblok ini aja. Anda pernah waktu di Trans 7 karena kebutuhan ini ya, kebutuhan media ya. Saya jangan gitu-gitu doang dong katanya. Ya. Hari ini nasab, besok nasab, besoknya nasab, besoknya nasab. Penanganannya harus beda. Gimana tuh? Antum dipaksa untuk cerdas di situ. Padahal ya ada kalanya istihad kita di situ kan. Oh nanti makannya pakai labu kuning ya. Makanya sering-sering makan cincau ya gitu. Atau makan blenderan daun lidah buaya itu kalau lambung tuh. Kayak tadi kan ibu lambung tuh. Bisa pakai itu. Kasih PR 7 menu 7 hari ke depan. Nah, kalau anak-anak ruqyah tok ini udah ngerti itu. Hari pertama makan sayur kelor bening sama lele atau burung dara. Wah, itu antum teliti deh. Kandungan omega 3-nya, 6-nya, 9-nya. Itu kalau kata Syekh Sa'ad, al-manna'ah. Itu ada salbiyah, ada ijabiyah. Manna'ah, imunitas tubuh itu ada yang memang dari tubuh kita Allah siapkan. Tapi ada kalanya stok di tubuh nggak cukup, kita butuh dari luar. Dari luar itu dari makanan yang halalan dan thayyiban. Kita cari. Ya ada kalanya ya pasien kita suruh beli vitamin, perbaiki deh, gitu kan. Cukupin deh protein misalkan, vitamin, banyak olahraga lah, banyak lendir nih, ikut gym, beneran. Ada pasien anak di ruqyah nggak sembuh, ngamuk luar biasa. Lagi bikin air ruqyah ditendang, Anda pernah itu? Airnya lah, haula wala quwwata illa billah. Ya maki-maki aja. Bu, jangan di ruqyah dulu selama 40 hari. Kalau ibu ruqyah, cari peruqyah lain saya tinggalin. Silakan ibu nge-gym dulu. Wah, bikin story, lagi nge-gym. Mantap. Ruqyah, bagus. Beneran, kadang ada endapan emosi negatif yang keluar ketika olahraga. Mau di ruqyah gimana ki nggak keluar. Karena dianya emang nggak mau melepas itu gitu. Ya udahlah olahraga deh, baru dia mendapat tantangan, kan adrenalin terpacu gitu ya. Jadi endorfin juga muncul, wah bahagia, senang, luar biasa. Coba deh teman-teman jangan fokus ke hanya bidang ruqyah, sekalipun tujuan kita ya jadi roki. Jadilah roki yang apa kalau kata Syekhuna itu? Militan. Satset. Ya, ilmuwan. Jangan karbitan. Ahli, jangan karbitan. Wah, mantap itu. Jangan cacingan. Jangan cacingan. Ada roki cacingan kan? Ruqyah tidur makan. Nggak sehat. Jangan makan gluten. Habis ngeruqyah ngebaso dia. Kaburo makan. Kalau alasan teman-teman apa? Kalau teman-teman di Bandung guyonya itu kan Marti yang gangguan, kita kan nggak gangguan. Astagfirullah. Padahal peruqyah juga ya kudu memperjuangkan kesehatannya. Boleh tapi jangan sering-sering gitu aja. Gitu ya. Terus tadi yang di kalau akad kan pakai kaos kaki atau enggak? Kaos kaki lebih bagus. Sebetulnya ada yang menyarankan tidak pakai kaos kaki. Cuman kita masih menghargai koridor aurat Syafi'i. Kan Syafi'i masih aurat itu. Ya. Kalau misalkan hanya di tanah tapi tertutup ya, kita sama suaminya doang. Izin ke suaminya. Bang, boleh nggak dilepas kaos kakinya? Hanya sekedar terapi, habis itu kita tutup lagi. Ad-darurah tubihul mahdurat. Tidak masalah ketika kita melakukan yang dilarang tapi kepepet. Ketika itu lebih baik dan tidak berkaitan dengan kesyirikan ya, itu is okay. Kalau dengan keharaman masih ada kaidah fikih yang membolehkan. Begitu. Wallahu a'lam. Cukup kita gas insyaallah. Kita mulai, soalnya masih ada 2 lagi. Nanti pokoknya teman Arsyada Bandung siap-siap aja. Ya, kita
Hari ini anak kira satu perukia satu pasien gitu kan. Ternyata teman-teman banyak yang kangen di rumahnya, jadi ya kita batasi untuk yang hadir ke sini. Baik, sesi pengisian apa ini? Form diagnosa kelar, baru kita bisa tanganin ruqyah. Bagusnya langsung tanah, cuman kita kan kalau ke sana terlalu terbuka ya. Lebih baik kita intern di sini aja nggak apa-apa. Di sini Bu, bentar. Iya. Nah ini ada ustadzah peruqyah, boleh standby di belakangnya mungkin satu atau dua. Karena suaminya lagi sibuk dengan si kecil nih. Calon hafizah insya Allah ya, cantik ya, amin. Masya Allah. Ya, seperti biasa tadi udah Anda sampaikan, minta maaf dan lain sebagainya. Artinya pastikan pasien sudah mentobati segala kelalaiannya, sudah memaafkan semua orang, dan memang siap diterapi tanpa paksaan. Oke, nggak boleh. Udah di ruqyah aja. Misalkan ada pasien kesini kan, kenapa datang ke sini? Saya mau dipaksa. Nggak usah. Nggak usah gitu juga loh. Dikasih pengertian dulu. Agak-agak lama memang, cuman ya itu perjuangan kita Rocky di situ. Oke, berdiri seperti biasa, tangannya di samping, relax ya. Nggak usah. Ibu Ubik yang menemani, siap. Ekstrim saat ini. Tutup matanya, istighfar ya Bu. Kasih nama pamit. Istighfar. Perhatikan teman-teman, ini saran saya. Kan tadi kita ngobrol, beliau bilang sakitnya di lambung suka membesar ya. Fokuskan ke lambungnya. Kalau nggak ada keluhan-keluhan seperti itu, nggak tahu Ustaz. Yang penting aku sering kerasukan, tunjuk di kolbunya dulu. Jantung tuh sebelah kiri ya, dada kiri. Mohon maaf, kadang ada pasien perempuan itu kan berpakaiannya tidak baik lah ya, menjiplak lain sebagainya. Udah dibilang baik mau kena, nggak bawa mau kena. Dibilang pakai baju yang syar'i menutup aurat, sekedar nutup. Kadang masih pakai jilbab sakaratul maut. Iya, buat gantung diri ya. Mohon maaf, itu sebaiknya antum lari ke belakangnya. Antum ruqyah dari belakang begini. Ya, jangan di sini ya, di sini aja. Karena sama aja belakang juga ada sesuatu yang nggak boleh kita lihat. Ya, sebetulnya laki-laki nggak layak berada di belakang perempuan ya, nggak boleh. Ini mah ihtiyat saja ketika lihat ke wajahnya, jangan mandang gini terus. Itu haram. Kalau kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali, haram. Kalau perlu peruqyah itu di luar, yang di ruqyah dalam ruangan. Kita ruqyah pakai mic. Beneran, Ustadz Fadlan, Rocky Bapak ruqyah di Jogja. Fadlan Yasir namanya. Beliau ngeruqyahnya begitu. Pasiennya ada katakanlah 10 di ruangan semua, beliau di luar pakai mic. Enggak begini, enggak dekat begini. Karena beliau membatasi itu. Kalau kata Syekh Wahid begini udah haram. Walau kita enggak berduaan. Kalau sesaat membolehkan karena itu doruri. Kayak dokter menerapi lawan jenisnya boleh, kenapa? Doruri, darurat. Begitu ya. Kita mulai ya. Baik, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa'idzuki bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa'idzuki bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma tajidina wa tuhadiri. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sesekali ditiup, tapi ingat tiup nggak boleh terlalu dekat ke lawan jenis, ya. Cukup, tidak terlalu boleh, tidak boleh terlalu dekat. Wa'idzuki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanir wahamah wa min kulli 'ainin lamah. Wa'idzuki bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barra wa la fajr. Min syarri ma khalaqa wa dhalaq wa barak. Min syarri ma yanzilu minas samaa'i wa min syarri ma yakhruju minha. Wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha. Wa min syarri fitanil laili wan nahar. Wa min syarri kulli tariqin ila tariqin yatruku bi khairin ya Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Hati-hati para peruqyah ketika pasien ada reaksi, tekan rasa bangga kita ya, ditekan. Ini sengaja Anda sampaikan karena pernah kena tonjok gara-gara Anda ngerasa wah, ngefek nih bacaan kita, kena tampol. Ya, gara-gara kita sendiri kita bocor, jangan sampai. Ya, kita tunjuk terus, ya nggak apa, boleh sambil dibantu. Innahu la yuflihul kafirun wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Hati-hati ketendang. Ya, gangguan psikis sangat bagus dibacakan Al-Mu'minun 115 118. Apa hasil tadi? Pastikan hafal itu. Ya, karena Nabi ketika meruqyah orang yang dikatakan majnun ya gila, pakai ayat itu diantaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqafu ma yafikun. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين Rabbi Musa wa Harun. Ketika kita ruqyah, ada yang reaksi yang lain, kan kita nggak bisa diagnosis awal ya. Tegakkan diagnosa ketika itu. Ingat kemarin, kala idza balagho ya. Ruqyah itu dilakukan setelah ketahuan sakitnya apa. Bukan setelah. Tapi ada kalanya kita boleh menimbang atau meninjau ulang apa yang kita simpulkan di awal. Kalau ke Ibu Silvi udah disimpulkan di awal kan? Pada Ibu ini Teh Ica belum kita simpulkan. Kita bisa menyimpulkan sekarang sebelum melanjutkan. Ini kenapa nih kira-kira? Sob, kenapa?
psikis banget, ya. Lihat dari gerakannya, lihat dari gerakan itu biasanya lebih ke ada sesuatu yang terpendam ya, terpendam, susah diekspresikan. Biarin, misalkan dia gelinding-gelinding, asal nggak bentur aja, udah. Ya asal nggak nyelakain dirinya dan orang lain, biarin aja. Kita lanjut dulu Ibu Selfie ya. Tadi ayat sihir udah kelar, alhamdulillah. Ayat psikis kita baca, ternyata reaksinya berkaitan dengan apa yang kita diagnosiskan. Kita baca ayat-ayat lain, misalkan untuk menghancurkan rasa sombong, menghancurkan rasa takut, rasa kecewa, rasa sedih berlebih dan lain-lain. Kita bacakan apa nih? Ayat-ayat penenang, al-insyirah misalkan, ya kan? Atau al-fath bisa, ya. Bisa juga ar-rahman juga bisa. Ya. Kita tunjuk di mana? Kolbu atau jantung ya, dada sebelah kiri. Sebaiknya tidak dilihat ya, cukup tunjuk aja, isyarah. Kita bacakan misalkan al-insyirah saja ya. Kita perhatikan ada ayat yang Anda ulang-ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Lihat perutnya ya, ini cemasnya tinggi banget ya. Kecemasan berkaitan dengan apa? Lambung. Ada ketakutan atau khawatir berkaitan dengan ginjalnya. Nanti dicek aja telapak tangannya ya. Kita tunjuk, minta ayat-ayat syifa. Kalau begitu berarti kita bacakan ayat-ayat apa? Syifa, ayat kesembuhan. Misalkan Taubah ya, Taubah ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaydikum wa yukhzihim wa yansurkum 'alaihim wa yansurkum 'alaihim wa yansurkum 'alaihim وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور. Syifa'ul lima fis sudur, kesembuhan bagi apa yang ada di dada. Di balik dada itu ada apa sih? Banyak kan? Jantung, paru, kan? Lambung, usus besar, liver. Ya, itu yang berkaitan di balik dada. Kita minta kesembuhan seluruhnya ke Allah sambil diresapi. Ya, wasyifa'ul lima fis sudur. Fokus, hantam hati kita nih, keimanan kita dihantam. Ayo, yakin iman sama ayat yang kamu baca. Jangan fokus sama reaksi pasif. Bodoh amat dengan reaksi itu, tapi kudu jeli. Jangan sampai membahayakan dirinya atau orang lain. Ya. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وهدى ورحمة للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق
وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا. Habis itu setelah rileks semua antum scanning, tunjuk dari atas sampai bawah. Kalau versi founder nanti ada getaran panas atau rasa magnet atau apa, tapi anak pribadi belum pernah merasakan sampai sekarang. Mudah-mudahan Allah kasih antum kalau sekiranya memang itu diperlukan, ya. Tunjuk aja sambil minta, ya Allah sembuhkan nih dari ujung kaki ke ujung kepala ke ujung kaki, tutup pintu-pintu setan masuknya ya Allah, ya, sambil ngajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan فأغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Kelar nih katakan, antum closing pakai apa? 3 kul, ayat-ayat penjagaan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau Anda biasanya lebih membagi part-partnya ya. Kalau Al-Ikhlas ini dada ke atas. Kalau Anda biasanya seperti itu. Itu istihad lapangan aja. Ya. Al-Falaq bagian tengah. Ya, An-Nasnya bawah. Ya, itu tidak ada landasan ilmiahnya, tidak ada. Tapi kalau di lapangan Anda terkadang seperti itu. Ya, tidak menjadi patokan kudu begitu, enggak. Kalau mau dipakai silakan, enggak pun tidak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahus samad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Gosoknya ke atas. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad. Diputar. Saya baca Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas boleh ya Bu? Jadi kadang ada minta ustazah atau santriwati yang lebih berperan untuk pegang, tepuk, lain sebagainya. Tapi yang siap mentalnya, ya, yang siap mentalnya. Kalau tidak, kemudian ada reaksi begini, kabur tuh yang kita suruh. Padahal itu menandakan setannya melemah. Setan kapan menunjukkan eksistensi kelemahannya? Ketika dia ngomong-ngomong, itu lemah banget. Tahu orang kelelep? Wah, gimana tuh? Kalut kan? Seperti itu. Ya, ibarat kita tadi lagi ngaduk kopi yang berampas.
Kita aduk biar ampasnya naik dulu. Ya. Ustadz kok tenang-tenang aja? Ya alhamdulillah. Antum maunya gimana? Mau salto-salto? Ya, tonton akrobatik aja kalau gitu. Jadi jangan kita tertipu dengan reaksi. Kita mohon sama Allah, tanpa reaksi Allah sembuhkan gitu ya. Lebih fokus lagi ke lambungnya. Ini khawatir mendalamnya harus diurai. Habis diruqyah kudu tazkiyah deui, ya ditazkiyah lagi, dievaluasi lagi. Diajak berpikir cerdas, berpikir dengan nalar yang waras, ya, dengan keimanan yang puncak. Jangan setengah-setengah. Jadi jangan mengecilkan masalah. Yang kita harus besarkan Allah, karena Allahu Akbar. Nggak ada yang besar selain Allah, dan tidak ada yang mesti kita takutin selain Allah. Gitu ya, kita kudu push itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Coba ibu rasakan itu tipe kerasnya gimana? Keras empuk apa keras manteng? Keras empuk. Ya, kalau keras empuk tidak murni sihir. Kalau murni sihir yang kami perhatikan itu manteng, mau di manteng. Ya, ini kalaupun ada sihir hanya ya tadi skornya 1. Jangan anggap tidak ada juga, karena ada data, ada bukti. Ya, sok digosok teh. Bu, minta rupiah itu kan, punten. Ada di Santriwati. Iya, kayak itu siapa tuh? Salsabila. Minta rukyah oil nggak? Tuh Sadah Fardah. Sok, sembuh ibu ya. Minta kesembuhan ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Wa huwas samiul 'alim. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Irhamha bi rahmatikal wasi'ah. Nas'aluka Allahumma bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ula an tashfiyaha ya Allah. An tashfiyaha ya Allah. Tashfiyaha ya Allah. Adhibil ba'sa rabban nas, ishfiha anta syafi. La shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Adhibil ba'sa rabban nas, ishfiha anta syafi. La shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fatahna laka fathan mubina. 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 Apa sir rahasia di balik surat Al-Fatah ayat 1? Antum tahu asbab nuzulnya gimana? Orang kafir Quraisy ditanya, apa arti dari inna fatahna laka fathah mubina? Kalau diterjemahin kan, sungguh aku telah membuka bagimu pembukaan yang terang, yang nyata. Ternyata Ibnu Abbas mengomentari tidak seperti itu. Yang dimaksud adalah pertolongan Allah
di Fathu Makkah. Ketika Allah menangkan Sayyidina Muhammad dan kaum muslimin kala itu, ya, dan berhasil Fathu Makkah, dan itu menandakan Sayyidina Muhammad akan segera dipanggil oleh Allah. Itu antum perdalam pemaknaan arti-arti dari bacaan yang dibaca. Tak, aku cuma menghafal misalkan Fatihah ayat kursi 3 kul, nggak apa-apa, itu bukan hanya, wallahi bukan hanya. Sayyid Al-Khudri aja pakai Fatihah, orang gila sembuh dengan izin Allah. Fatihah yang kita baca dan yang dia baca kan sama. Ya, itu tolong diresapi maknanya dan dikenali asbabun nuzulnya. Kita detok ya, yang seperti ini sesekali kita berhenti sejenak untuk mendetok. Mangga dikasih minum sesendok. Detoknya 1 sendok ya. Kalau untuk terapi bisa 3 tetes jam 5 pagi, 3 tetes jam 5 sore atau menjelang terbit dan terbenamnya matahari. Ya. Kalau tadi ada pagi dengar siapa Ustaz yang bahas jam organ itu. Lambung kerjanya jam 7 ke 9. Siapa? Nah, itu apa namanya? Bagus ketika ngasih obat itu kita lihat jam organ. Beneran, bagus. Ada kalanya kita atur strategi di waktu-waktu organnya diganggu kapan? Oh, lambungnya diganggu, jamnya pasin. Oh, parunya diganggu, jamnya pasin. Gitu. Kalau perlu sambil jemur deh. Kita sambil baca ayat-ayat tadabbur. Misalkan yang sering Anda baca tuh, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Itu aduh, nancep ke kita. Ya. Pasien ajak tadabbur itu. Ya. So, keluar kamu ya. Ini orang gak butuh kamu lagi. Bertobat kepada Allah. Tugas kita adalah beribadah, bukan saling mengganggu. Silakan. Hitungan 5 mundur. Keluar semuanya tanpa sisa. Ini anak praktekan ke jin juga, bukan ke santri doang ya. Beneran, kadang mereka ya psikologi jin itu kudu kita kenali tadi. Mereka bikin was-was balik. Kita balikan ya. Keluar ya. Ya, bertobat kepada Allah. Kenapa alasannya kok nggak mau? Ya kenapa? Kok tidak mau keluar, kenapa? Kenapa? Biasa ke santri itu. Kenapa kamu nggak mau keluar? Ya, kita minta hidayah kepada Allah. Allah kasih pancaran hidayah, Allah lembutkan hati si jin itu yang mengganggu, dan mudah-mudahan keluar tanpa terpaksa. Amin. Ya, keluar ya, bertobat kepada Allah. Allah sayang kamu. Allah Maha Pengampun. Kita semua pendosa. Tapi kita punya kesempatan yang sama untuk bertobat kepada Allah. Lepas ikatan kamu yang di lambungnya, yang di rahimnya. Ya, dilepas, kalau enggak kamu merugi. 5 4 3. Ayo keluar dengan baik. Ya, saya doakan kamu mendapat kebaikan kalau kamu bertobat. Tinggal di masjid-masjid, di Masjid Darul Fitrah boleh, asal jangan ganggu santri. Ya, di Masjid Agung Bandung lebih indah. Saya akan keluar kalau mereka bercerai. Oke. Gara-gara apa kok bisa begitu? Kenapa? Kamu mencintai orang ini apa gimana? Tidak. Ya, terus gimana? Kenapa? Allah itu tidak akan mungkin salah dalam menjodohkan hambanya. Ya, manusia jodohnya manusia, jin jodohnya bangsa jin. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kalau kamu berpikir dengan nalar yang benar, berpikir dengan sifat ketawaduan, tidak sombong kepada ayat-ayat Allah, kamu akan mendapatkan pancaran-pancaran kenikmatan dari ayat-ayat yang dibacakan, bukan kesakitan. Ya, mari bertobat kepada Allah, karena pintu tobat Allah terbuka.
sampai ajal kita di kerongkongan. Ayo bertobat kepada Allah. Ayo bertobat kepada Allah. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Nah, kasus seperti ini biasanya perlu ditekan di 3 jari di atas mata kaki dalam, ya, mata kaki area dalam. Nih mata kaki ya, 3 jari aja Bogor. Ya, di sini dipijat ringan di dalam teh. Ya, cuman Anda jarang melakukan ini, cuman kali-kali aja. Ya, dulu Anda belajar sama Lose Ihsan. Ya, beliau kan pakar anatomi ya, sama ilmu titik meridian. Beliau ikut syuting di Trans 7 waktu itu. Anda nanya beliau, "Tat, mana nih yang perlu kita tekan?" "Oh, tekan bagian ini, Tat." Ya, bagian situ kalau untuk ketenangan ya, apalagi berkaitan dengan lambung. Sama di pertemuan alis ini ditarik ke atas sampai ke tempat tumbuh rambut. Ya, waktu itu pernah sama Syekhuna, pas itu diketuk-ketuk gini, makin jadi, nggak tenang. Kata Lose Ihsan, diusap Tat, bukan di ketok-ketok. Ya. Atau di sininya. Ya. Cuma ada jarang banget di sini, jarang, kecuali cowok ya. Kalau cewek jangan deh, masih ada titik lain, udah sebagai yang lain. Kan tugas kita ruqyah itu apa sih? Roqi, pembaca doa. Fokus ke bacaan doanya. Adapun nusyrah atau apa yang kita lakukan, detok itu nusyrah, pijat itu nusyrah, mau di akupuntur itu juga bagian dari nusyrah. Semua pengobatan yang dikombinasi dengan ruqyah disebut nusyrah. Jadi nusyrah itu juga ada syirkiyah, ada syar'iyah, gitu ya. Jadi boleh dipegang dan tidaknya itu kembali ke keilmuan masing-masing, silakan diupdate. Ya, baca ayat apa nih? Ketenangan juga, misalkan apa? Al-Insyirah sudah ya. Kita minta dikeluarin lah Al-Zalzalah gitu ya. Atau Al-Waqi'ah boleh, atau Al-Insyiqaq boleh. Berkaitan dengan kiamat, bacain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dipijit lagi bagian dalamnya. Di pakai jempol dari atas. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون Ulaikal muqarrabun. Pindah ke kepala, Bu. Sok pindah ke kepala. Keluar. Lihat. Permen nih, permen.
Nggak boleh nih, makin seru nih nanti ya. Jangan apa namanya talaum. Ya talaum itu ya sendah gurau jangan. Benar. Kadang Anda juga kadang begitu. Usinu iyakum, jangan. Apa di sini? Apa kuat sini lawan saya sini. Ah kamu ini lemah ucing kecil aja. Enggak. Kita boleh mengucapkan itu tapi jangan libatkan ini. Boleh. Ini mau permain enggak? Tapi jangan libatin ini. Maksudnya libatin ini gimana? Jangan libatin rasa kita, hati kita, cuma di kerongkongan doang. Maksudnya pengen ngenyein gitu. Ya jangan ngenyek maksud Anda. Jangan ngenyek, jangan dari sini ngenyeknya. Karena takabaru Saya hatta mah suka permen kok. ya hatta mital bait, mereka makin bertingkah nanti makin besar sampai sebesar rumah. Ada yang memaknai besarnya wujudnya, ada yang memaknai kesombongannya makin besar. Nah, lebih baik kita fokus ke bacaan, ke dakwahan, ajak tobat. Allah Maha Pengampun kok, gitu kan? Allah Maha Kuat, jangan sok kuat ya. Allah Maha Kuat. Mungkin cara nada kita beda ya. Betawi kan keluar kan lu gua gibang gitu ya. Ya boleh aja tapi jangan dari sini. Nah, kalau dari sini insya Allah kalah. Insya Allah kalah. Oke, pegang ibu. Kita tunjuk sama-sama ya. Ini kadang praktek kalau sama santri gitu Anda. Di antara kita ada yang diijabah sama Allah doanya, insya Allah. Ya kalau Anda misalkan kok tidak ada perubahan, ya kita minta bantuan orang-orang saleh. Ya. Silakan ditunjuk titik lambungnya, kita fokuskan, ditunjuk, fokus ya. Kita baca Al-Zalzalah. Yuk kita mulai. Semuanya serang saya sih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menguarakan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لو أنزلنا يا بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Tersungkur sujud kepada Allah tanpa kita suruh sujud, tanpa kita minta. Kalau perlu kita bacakan ayat sejadah tuh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Ayo kita sujud tilawah. Ada kiblat ya, saya orang sana. Ya, di sini peranan dakwah peruqyah perlu di upgrading, diajak untuk bertakwa kepada Allah, takut hanya kepada Allah, bilang saya lemah, kamu juga lemah, yang maha kuat hanya Allah. Ayo bertobat kepada Allah. Baca tuh doa yang tadi malam ana singgung. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Bacain atau Allahumma hdina wahdi bina wahdina sajami'a waj'alna sawaban liman ihtada. Baca juga pembolak-balik hati. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika wa rahmatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ayat-ayat perenungan itu, ya, ayat-ayat doa-doa tauhid, doa-doa penenang jiwa, pembolak-balik hati, ayat-ayat doa-doa hidayah itu kita doakan. Kalau perlu kita doakan kebaikan, ya Allah kasih kebaikan ke sejen ini. Dia mau bersujud, minta ampun kepadamu, kokohkan imannya ya Allah. Kasih dia keistiqomahan ya Allah untuk bertobat kepadamu. Bila mana dia ingkar dengan tobatnya, beri dia hidayah. Terus saya gitu, beri dia hidayah. Kalau kata Nabi maka Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau Nabi pengen hancur itu Taif, hancur sampai sekarang. Tapi ternyata muslim sampai sekarang dengan asbab doa tadi. Kalau dikurangkan wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Banyak kali dari kita ini doa keburukan bermudah-mudah. Betul enggak? Dasar lu, mampus lu. Atau kadang dasar kamu nih gini, kamu nih bla bla bla. Doanya enggak baik-baik. Padahal dia bisa berdoa yang baik. Wa kana al insanu ajula. Sungguh manusia itu adalah makhluk yang ajula. Tergesa-gesa, istijal. Kesini Pak Yakub. Pokoknya mah tugas kita ruqyah dakwah, ruqyah doa, ruqyah konseling, ruqyah temenin terus aja. Semua nggak sembuh itu anugerah dari Allah Subhanahu Taala. Dan kita maksimalkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ulangi akhir ayat itu. Ini tajribah dari guru anak Syekh Abdul Aziz ketika menerapi yang sakit. Ketika ayat itu dibaca, baca akhir itu diulang-ulang. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tunjuk. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Udah mau keluar sekarang? Tapi saya takut. Takut sama yang nyuruh kamu? Iya. Apa dia tidak hancur selama proses tadi? Perhatikan apa yang terjadi sama dia, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya mah disuruh terus mah capek. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqafu ma yafikun فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم. Dengarkan ayatnya. Dengarkan ayatnya. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 keluar cepat إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا
ثم استقاموا ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ya Allah, jagalah jin yang mau keluar ini bila mana dia mau bertobat kepadamu. Jauhkanlah dari siksaan jin-jin yang menyuruhnya. Jauhkanlah dari penyuruh-penyuruhnya ya Allah. Menangkanlah ia bila mana ada serangan dari mereka ya Allah. Lindungi ia dengan pelindunganmu ya Allah. Berikanlah pancaran hidayahmu ya Allah sehingga dia kokoh dalam beriman kepadamu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bertobat kepada Allah ya. Saya takut Ustaz. Kalau kamu bertobat, nanti Allah yang jamin perlindunganmu. Nanti saya disuruh terus. Ya kamu jangan mau, kamu dibodohi sama dia. Kamu yang tersiksa, kamu yang sakit, dia yang joget-joget. Dia yang senang. Kamu ditipu selama ini. Dianya makin kuat ibadahnya, capek saya Ustaz. Lebih baik kamu keluar ikut ibadah juga. Ya, bersyahadat ya. Baca 2 kalimat syahadat. Nanti saya di mana? Nanti kamu tinggal di masjid sini boleh. Ya, tapi jangan ganggu santri. Atau boleh ikut Ustadz Resi itu. Saya dipanggil lagi. Ya ikut belajar, betul. Ustadz Resi itu Masya Allah itu. Jagain kandang. Kalau saya dipanggil lagi gimana? Jangan mau. Panggilan yang harus kamu taati adalah panggilan Allah. Ya, bukan panggilan selain Allah. Ketika kita sebelum diciptakan, ya sebelum ditakdirkan di alam muka bumi kan ditanya, ya beriman gak nanti kamu? Gitu kan. Qalu bala syahidna. Ya kita ini kan janji, kita tuh bersyahadat, aku bersaksi beriman kepadamu ya Allah. Gitu. Maka ayo kembali ke fitrah kita. Nanti yang saksi makan saya siapa? Yang kasih makan kamu Allah. Allah menyiapkan makanan-makanan dalam hadis Nabi itu banyak tulang-tulang yang disembelih dengan nama Allah. Itu akan menjadi makanan-makanan yang penuh dagingnya bagi kalangan muslim ya, kalangan jin yang muslim. Masya Allah. Ya, kalau kamu kufur terus ya kamu makannya nggak bagus. Ya, bangkai, darah atau yang haram-haram. Tapi kalau kamu muslim jangan takut. Kamu tinggal di Indonesia apalagi banyak tulang-tulang itu disembelih dengan nama Allah akan menjadi asyadu aufar. Ya, dagingnya lebih banyak dari apa yang dilihat di alam manusia. Paha ayam segede kepala bisa jadi di alam kamu dia segede paha. Ya, bisa jadi asyadu aufar, lebih gede, lebih besar untuk kamu yang beriman kepada Allah. Emang kamu jamin saya bakalan lebih enak hidupnya? Allah yang jamin kamu. Allah yang jamin kamu. Allah waliul ladzina amanu. Allah wali, penanggung bagi siapapun yang beriman kepadanya. Allah jadi wali. Allah yang jamin, bukan saya. Saya nggak bisa jamin apa-apa. Tapi Allah menjamin kepada siapapun hambanya yang beriman kepadanya. Ya, mau bertobat apa tidak? Kalau mau kita bersyahadat. Baca 2 kalimat syahadat. Apa nih password ya? Agar kamu dianggap atau diakui sebagai hamba Allah yang beriman. Ya, ikut ya. Saya akan baca syahadat itu kamu ikuti. Ayo, bismillah. Asyhadu. Kalau masih ragu jangan dulu. Sok, yakinkan dulu hatimu. Jangan ada paksaan. Siapkan hatinya. Takut. Allah itu Maha Kuat. Kamu berlindung kepada Allah yang Maha Kuat. Nggak ada yang bisa ganggu kamu. Ya, Allah. Sayanya disiksa kalau saya nggak tepatin. Allah. Saya disuruh bunuh anak ini. Adukan kepada Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pembalas dendam, Al-Muntaqim. Allah, ya Allah, Engkau Maha Perkasa. Ya Allah, Engkau Maha Kuat. Aku minta ya Allah. Ampun. Insya Allah. Ampun ya Allah. Nggak siksa lagi. Nggak nyakitin lagi. Insya
Saya bersalah ya Allah, aku zalim. Aku zalim ya Allah, ampuni aku. Ampuni aku ya Allah. Sudah siap bersyahadat? Ayo. Boleh duduk coba yang enak. Suami mana? Boleh di sini kan? Bawa si kecil juga nggak apa-apa. Ini cantik. Sini Soleha sini. Aku janji jangan sakitin saya. Insya Allah kalau dijaga Allah ya. Kang, abang sudah maafin jinnya ya? Karena salah satu cara tercepat Salah kok saya disuruh ya, aja kok. cara tercepat menghapus ikatan setan, gangguan setan adalah dengan memaafkan gangguannya, pengganggunya. Ya. Jin pengganggu itu harus kita maafkan. Karena dengan kebodohannya kadang atau keterpaksaannya dia melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Sudah maafin Kang ya? Oh ada di saya. Saya orang baik kok Ustaz. Ya, mudah-mudahan terus baik ya. Ikuti saya. Angkat jari tauhidnya, satu jari. Satu. Mana? Aku nggak ngerti aku. Ikut begini nih. So, angkat jari telunjuknya. Nih. Oh, iya, begitu. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, kita menjadi saksi atas syahadatnya. Mudah-mudahan Islamnya diterima oleh Allah, imannya dikokohkan oleh Allah, dan dikumpulkan kelak dan dijumpakan kelak dengan orang-orang yang beriman di surganya. Amin. Silakan keluar dengan cara yang baik, ya. Kamu bisa keluar lewat muntahan, lewat sendawa, lewat pori-pori, jemari tangan kaki boleh, atau lewat manapun yang Allah buka untuk kalian. Ya Fattah, iftah lana bab. Ya Fattah, iftah lana bab. Waj'alna min jumlatil ahbabak. Bukalah pintu-pintu keluarga ya Allah, dan tutuplah rapat-rapat. Haramkan jin-jin untuk masuk kembali ke tubuh beliau. Lepas semua ikatan yang ada di dalam, ya, di organ dalam, di gangguan pikiran, di kolbu, lepas semuanya. Saya bantu dengan Fatihah ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Takbir. 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 Alhamdulillah. Kalau tidur biarin aja Bu, nggak apa-apa. Capek. Ya jam berapa ini? Masih ada waktu? 11. Lanjut ya. Masih ada 2. Gas kan? Siap tim Asada Bandung. Pokoknya eksekusi lanjutan di masjid belakang mau enggak ya? Karena kita mau nemenin Asada Jabodetabek untuk kulineran di Kabupaten Bandung. Sengaja nggak bilang. Kita pesenin aja nasi padang. Nggak tahu, sudah siap insya Allah. Baik.
Kita cukupkan, tapi nanti harus di closing. Ya, kasih nasihat, PR lain sebagainya. Ya sementara biar tenang ya di sini dulu aja. Oke, Teh Ica sama siapa tadi? Ibu. 2 orang ya. Kita tegakkan diagnosa di tengah-tengah rukyah. Siap? Oke, kalau tadi kan dari awal. Nah, kita dari sekarang dari tengah-tengah. Boleh berdiri? Sok. Di sini. Teteh di sini pakai sarungnya deh, biar nggak kelihatan ini.